Jadi derby London walaupun udah miringnya ke biru belum tentu loh. Ini seru loh. Ini provokasi saya loh. Gocek Bung Toel. Tottenham Hotspur lawan Chelsea. Thomas Tuchel ditantang Nuno Espirito Santo. Saya tertarik sama pelatih yang satu ini, Nuno Espirito Santo. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas pertandingan big match nanti malam. Derby London. Tottenham Hotspur lawan Chelsea. Siapa pemilik sesungguhnya London? Sebetulnya Chelsea sudah favorit lah ya. Sudah di atas angin kalau kita bicara penguasa London. Karena jangankan penguasa London, penguasa Eropa pun kan Chelsea kemarin. Apalagi musim ini transfernya luar biasa. Jadi bicara Chelsea menurut saya saat ini tim yang sangat lengkap. Kedalaman squadnya juga hebat. Anda mau pilih siapa aja di gelandang juga keren pasti. Ada Jorginho, ada Golo Kante, Mateo Kovacic, masuk lagi Saul Niguez. Lalu mau pakai di pinggir, pakai wingback Marcos Alonso, Ben Chilwell. Sebelah kanannya juga ada Cesar Azpilicueta. Lalu juga Reece James. 3 di belakang kuat-kuat. Trevor Chalobah, Thiago Silva, Rudiger. Di penjaga gawang Eduardo Mendy. Waduh, saya pikir Andreas Christensen juga masih ada. Di depan pilihannya juga variatif. Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic, lalu Hakim Ziyech, dan Romelu Lukaku. Jadi sebetulnya Chelsea siap di segala medan, siap di segala lawan. Dan akan selalu jadi favorit lawan siapapun. Nah kalau kayak begitu jadi bakal menang Chelsea dong. Prediksi persentase iya bakal menang Chelsea. Tapi bukan sepak bola namanya kalau kemudian semuanya sudah secara pasti bakal Chelsea menang. Hitung-hitungan iya Chelsea, hitung-hitungan materi, hitung-hitungan opsi strategi yang dimiliki Thomas Tuchel, hitung-hitungan tren grafik yang sedang berlangsung juga memang condongnya ke Chelsea. Chelsea kan belum kalah di Premier League. Dimulai dari menang 3-0 dari Crystal Palace, lalu juga lawan Arsenal menang 2-0, lawan Liverpool draw 1-1. Jadi baru Liverpool yang bisa menahan imbang dari Chelsea 1-1. Lalu kemarin juga terakhir menang 3-0 dari Aston Villa. Di Champions League juga menang 1-0 dari Zenit Saint Petersburg. Jadi saya pikir Chelsea ini sudah mulai kematangannya mulai muncul, stabil muncul, konsisten muncul. Tapi ujian selalu datang selalu pada waktu yang tidak pernah diduga. Dan mungkin derby London ini adalah ujian sesungguhnya gitu loh. Karena itu tadi, maka saya bilang saya nggak mau ngomong prediksi, saya mau pakai istilahnya provokasi. Karena kalau mau pakai hitung-hitungan itu, favoritism jelas akan jatuh ke Chelsea. Persentase untuk memenangkan derby London akan menang ke Chelsea. Tapi makanya saya mau memprovokasi nih untuk pertandingan nanti malam. Tottenham Hotspur lawan Chelsea. Saya mau bahas Spurs supaya kasih gambaran mulai dari Nuno Espirito Santo. Nuno Espirito Santo ya kalau bisa dibilang Spurs itu dari Portugal ke Portugal lagi. Dari Jose Mourinho akhirnya estafet ke Nuno Espirito Santo. Prestasinya memang belum juara liga lah. Di Porto kan juara kedua atau peringkat kedua di bawah Benfica. Sebelum kemudian dia pergi menangani Wolverhampton dan menjadi juara di Liga Championship. Juara juga sih ya di Championship. Juara Championship promosi ke Premier League. Disitulah dia membuat Wolverhampton menjadi tim yang sangat stabil ya. Ada di papan tengah di ranking 7 dan menjadi penantang atau selalu menyulitkan tim-tim besar. Nah sekarang dia menangani Spurs. Seperti apa sih Nuno Espirito Santo punya cara main? Yang saya lihat waktu di Wolverhampton Wanderers maupun di 4 pertandingan pertama di Spurs, Nuno Espirito Santo ini fokus pertamanya di pertahanan. Jadi dia membuat tim yang pertahanannya solid. Cuma memang agak beda. Di Spurs ini dia pakai 4 back. Beda dengan di Wolverhampton dia pakai 3 back. Tapi di Spurs ini dia pakai 4 back. Sergio Reguilon,
Eric Dier, Davinson Sanchez, dan Yapet Tanganga. Itu yang saya lihat kecenderungannya di 4 pertandingan awal Premier League musim ini. Sebelumnya dia selalu pakai 3 center back. Karena dia selalu mengandalkan kekuatan di wingback. Balik lagi kepada cara bermainnya, prinsip bermainnya, saya lihat dia selalu akan bikin solid pertahanan, biarkan lawan masuk, lalu quick transisinya cepat. Quick transisi attack-nya cepat. Jadi Nuno Espirito Santo ini punya cara kerja, cara permainan counter attack. Serangan balik cepat. Waktu lawan City itu juga serangan balik cepat. Awal dari gol yang diciptakan oleh Son Heung-min. Jadi begitu dapat, just cepat dia vertikalnya ya. Nah itu yang saya lihat dari bagaimana Nuno Espirito Santo membangun tim-tim sepak bola yang pernah dia tangani. Dan begitu juga saya lihat di Spurs. Jadi Spurs ini tidak selalu ingin menguasai pertandingan selamanya, tapi dia kadang membuka diri, membiarkan lawan. Jadi kalau bertahan itu tidak di atas, dia akan turun, retreat, dia sit back di belakang, di depan area penalti di sepertiga pertahanan. Begitu lawan masuk, press di situ mulai, press tinggi, high intensity pressing, lalu counter attack kalau bisa rebut bola. Maka kemudian dalam skema Nuno Espirito Santo, Son Heung-min menjadi sangat penting. Karena dia pemain yang bisa soloran, dribble kuat, 1 lawan 1 kuat, secara fisikal juga kuat. Sayangnya nanti malam lawan Chelsea, Son Heung-min nggak bisa main. Nah ini menurut saya menyisakan lubang besar lah di lini depan. Jadi PR buat Nuno Espirito Santo. Kalau tanpa Son Heung-min, siapa kira-kira yang tepat? Apakah Lucas Moura, Dele Alli, ataukah Steven Bergwijn untuk menemani Harry Kane? Jadi menurut saya Spurs pun nggak jelek. Contoh City aja kan kecolongan tuh waktu lawan Spurs. Kalah 0-1 City oleh gol Son Heung-min. Jadi kalau besok nanti malam katakanlah Chelsea nggak hati-hati, nggak waspada dengan serangan balik dari Spurs, ini bisa bahaya. Dan kita lihat di tengahnya kan Thiago Ndombele, lalu juga Pierre-Emile Højbjerg. Ini jadi kuncinya di lini tengah. Jadi tipikal gelandang yang disenangi oleh Nuno Espirito Santo adalah para warrior, para petarung, para box to box midfield yang kuat. Lalu nanti akan main di wingbacknya. Maka kalau kita lihat Yapet Tanganga sangat bagus sekali dalam pressing, sangat menyulitkan. Sayangnya kemarin red card, nggak main pula. Jadi kalau secara itu menambah persentase peluangnya ke Chelsea karena Yapet Tanganga red card, lalu juga Son Heung-min nggak main. Jadi kalau lihat aspek-aspek itu, faktor-faktor itu, maka prediksi persentase peluang kan mengarah ke Chelsea. Cuma kan saya bilang nggak seru kalau sepak bola udah bisa ditentukan dengan faktor-faktor seperti itu sejak awal gitu loh. Itu bisa jadi pertimbangan. Nah makanya saya mau provokasi teman-teman Gocek Bung Tuel antara Chelsea sama Spurs gitu loh. Maka saya mau cerita soal Spurs biar sedikit mengganggu kenyamanannya dalam memfavoritkan atau menjagokan Chelsea malam ini. Saya sepakat, saya pribadi juga melihat bahwa elemen-elemennya Chelsea sangat solid, sangat kedalamannya juga sangat kuat. Tuchel juga makin makin nyaman lah dengan segala eksperimennya, dengan segala variasi, opsi-opsi lain, pilihan-pilihan pemain, manuvernya karena kedalaman skuadnya luar biasa. Tapi hati-hati dengan Spurs, hati-hati dengan Nuno Espirito Santo. Christian Romero, Eric Dier cedera. Christian Romero kan pemain belakang, defensore, pemain back terbaik Serie A musim lalu. 50 juta pound dibeli dari Atalanta. Jadi siapa tahu ini juga momentum bagi Christian Romero menunjukkan penampilan sesungguhnya, mengawal lini pertahanan. Di belakang Hugo Lloris nggak kalah mentereng juga dibanding Edouard Mendy di kubu Chelsea. Jadi ini head to head pertarungannya seru. Ada pertarungan antar predator lah ya, killer di area penalti. Harry Kane Spurs, ada Romelu Lukaku di Chelsea. Tapi yang menarik juga adalah pertarungan di wingback. Karena kalau kita lihat Thomas Tuchel dengan Chelsea nyaman dengan pola 3 back, lalu sangat mengandalkan 2 wingback yang cepat-cepat. Marcos Alonso,
Reece James, Cesar Azpilicueta. Nah, jadi ini akan rame nih menurut saya nih pertarungan di wingback ini. Wingback siapa yang paling kuat? Karena Nuno Espirito Santo pun seperti itu. Tipe pelatih yang sering menggunakan kekuatan wingback dulu. Jarang dia, kalau dari statistiknya Spurs, jarang serangan itu banyak dari tengah, enggak. Dia lebih banyak dari sisi area sayap. Dan itu artinya akan terjadi pertarungan wingback. Sekali lagi saya mau provokasi saja. Kenyamanan untuk mengantarkan pertandingan nanti malam Spurs lawan Chelsea. Memang prediksi cenderung favoritism persentase lebih kepada Chelsea. Tapi hati-hati loh Spurs. Minimal memang seringkali pertemuan ini seperti musim lalu skornya rendah. Gol penalti dari Jorginho musim lalu. Jadi musim ini pun menurut saya akan ketat. Spurs akan tunggu Chelsea masuk. Padahal Chelsea itu kan juga tipenya adalah tipe tim yang senang menunggu dulu baru counter. Kan seperti itu. Final Liga Champions ingat. Nah, sementara Spurs akan juga menunggu. Jadi ini main sabar. Siapa yang lebih sabar masuk, counter attack cepat. Siapa yang berhasil di situ, saya pikir itu yang akan memenangkan pertandingan. Jadi derby London walaupun udah miringnya ke biru belum tentu loh. Ini seru loh. Ini provokasi saya loh. Gocek Bung Toel. Tottenham Hotspur lawan Chelsea. Thomas Tuchel ditantang Nuno Espirito Santo. Saya tertarik sama pelatih yang satu ini. Nuno Espirito Santo. Jadi sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap di Gocek Bung Toel.